Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, anak-anakku sudah naik ke kelas 9. Jadi ini merupakan pertemuan pertama kita di mata pelajaran seni budaya. Di mata pelajaran ini, kali ini kita akan membahas seni budayanya seni lukis ya anak-anak. Oke, yang kemarin di tugas sebelum ini kalian sudah mengerjakan beberapa soal yang akan menstimulus kalian untuk belajar seni lukis. Di situ tugas soalnya itu berupa pengertian dua dimensi, karya dua dimensi dan karya tiga dimensi, seperti itu ya. Jadi kita akan lanjut. Sebelum kita belajar lebih lanjut anak-anak, lebih baik kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar kalian dapat menyerap pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan bersama-sama. Di KD 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Jadi nanti kita akan di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik, unsur, prinsip melukis dengan bahan-bahan yang berbeda, seperti itu ya. Pada alur pembelajaran ini, berkarya seni lukis, sebelumnya kita harus memenuhi beberapa target atau beberapa tahapan, yaitu tentang pengertian lukisan dan gaya lukisan, kemudian tema dalam berkarya seni lukis, alat, bahan, dan media, kemudian teknik berkarya seni lukis. Jadi anak-anakku sekalian, kita kalau mau belajar seni lukis, jadi kita nggak bisa langsung gambar saja, tapi ada beberapa yang harus kita pelajari. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam lewat video-video yang akan Bu Olive tayangkan di semester ini. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian seni lukis. Di tugas kemarin kita mengetahui tentang pengertian dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, salah satu contoh karya dua dimensi yaitu karya seni lukis. Nah, lalu bagaimanakah pengertian seni lukis menurut kalian? Ya, kalian nanti bisa menjawab sendiri ya. Pengertian seni lukis. Pengertian ini Bu Olive sengaja merangkumnya dari berbagai macam pengertian yang oleh para ahli. Ini Bu Olive sengaja merangkum dari pengertian-pengertian tersebut. Menurut Bu Olive, seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara mengungkapkannya diwujudkan melalui karya dua dimensi yang unsur pokoknya adalah garis dan warna. Jadi, garis dan warna itu adalah hal yang penting ketika kita melukis. Melukis sama dengan menggores. Jadi, di kertas kosong, ketika kita kosong kertasnya, kita goreslah beberapa garis dan berikan beberapa warna di dalam buku tersebut, di dalam buku kosong putih tersebut. Nah, maka hasil dari gambaran tersebut adalah lukisan. Entah apapun hasilnya, entah itu coret-coret atau apa, itu adalah sebuah karya lukisan. Seperti itu anak-anak. Sebelum kita mengerti lebih jauh tentang seni lukis, sebaiknya kita harus mengerti dulu aliran dan gaya lukisan. Jadi lukisan-lukisan yang sudah kalian kenal, yang sudah ada di kelas 7 maupun di kelas 8, itu adalah lukisan-lukisan dasar, seperti itu ya.
Tapi kalau kita akan mengetahui lebih lanjut tentang lukisan, maka kita harus mampu menebaknya, mampu menebak aliran gaya lukisannya. Lukisan apakah? Misalnya ada lukisan patung Liberty misalnya. Nah, di lukisan patung Liberty itu termasuk aliran dan gaya lukisan apa? Nah, seperti itu. Atau di lukisan yang terkenal yaitu lukisannya Mona Lisa misalnya. Di lukisan Mona Lisa itu karangannya siapa? Kemudian aliran dan gaya lukisan yang ada pada lukisan Mona Lisa itu adalah aliran apa, gaya lukisan apa. Nah, itu nanti kita akan mencoba mengidentifikasi ya, tapi nggak semua. Nanti itu akan menjadi tugas kalian selanjutnya. Baik, di aliran dan gaya lukisan. Lukisan memiliki ciri khas, tema, teknik, dan disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran atau gaya lukisan dapat dibedakan menjadi 3, anak-anak. Yang 1 representatif, yang 2 deformatif, yang 3 non-representatif. Ya, ini pengertian representatif. Representatif yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Saya ulangi. Representatif yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Jadi di lukisan representatif ini adalah lukisan-lukisan yang bersifat natural, realis, dan romantisme. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah 1. Gaya naturalisme, yaitu gaya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Yang kedua realisme, yaitu aliran yang apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek yang digambar ya, yang ada di gambar yang ada di situ menjadi objeknya. Yang ketiga adalah romantisme, yaitu bersifat imajiner, lukisan ceritanya romantik, peristiwanya dahsyat atau kejadiannya dramatis seperti itu. Jadi ketiga ini memiliki kesan natural apabila menggambar, jadi sesuai dengan objeknya seperti itu ya. Ini setelah ini adalah beberapa contoh gaya naturalisme, gaya realisme, dan gaya romantis. Contoh lukisan representatif. Kita lihat lukisan pertama. Nah, di lukisan pertama itu kalian bisa melihat di situ ada pemandangan, kemudian ada sawah, ada air, ada gunung, ada pohon, ada awan, dan terlihat sangat real ya, terlihat nyata sekali. Nggak ada di situ sangat terlihat seperti pada kenyataannya ketika melukis begitu ya. Jadi itu merupakan gaya naturalisme. Ya, disebut natural itu adalah alam. Jadi lukisan-lukisannya banyak sekali yang bergaya alam atau berupa alam. Nah, itu merupakan gaya naturalisme. Kemudian kalau gaya realisme, nah di gaya realisme ini Ibu sengaja mengambil contoh lukisan yang ada di pasar, lukisan pasar ya. Di gambar tersebut terlihat bahwa di situ banyak sekali kesibukan orang yang ada di pasar pada zaman dahulu itu sepertinya ya. Kalau melihat kostumnya, atau masih ada pasar tradisional yang masih seperti itu di desa-desa. Nah, seperti itu. Itu adalah realisme atau real. Jadi gaya itu yang dimaksud realisme itu adalah gaya real atau hasil real, seperti foto. Kalau kita moto hasil real kan, nggak ada perubahan sebelum diedit kan, nggak ada perubahan warna baju, nggak ada tambah putih mukanya kan, nggak dikasih efek apa-apa. Nah, kalau berupa lukisan, gaya realisme lah yang paling real, Jadi tidak ada penambahan objek maupun warna ataupun diterangkan, digelapkan, enggak ada. Realnya seperti itu. Tapi lebih real foto ya hasilnya kalau daripada lukisan, karena lukisan adalah hasil imajiner manusia, hasil gerak tangan
gitu, hasil keahlian. Jadi bukan seperti foto yang kita hanya mengambil momen ya, mengambil momen kemudian tercetak langsung dengan digital melalui kamera itu tadi. Jadi kan lihatnya lebih real kalau foto. Kalau anak zaman sekarang pasti lebih memilih foto daripada melukis lagi ya. Tapi kalian tentu harus tahu bagaimana cara melukis, bagaimana cara mengapresiasi karya-karya seni lukis seperti itu. Yang ketiga adalah gaya romantisme. Kita lihat gaya romantisme seperti apa. Ya, di gaya romantisme ini tadi sudah dijelaskan bahwa gaya romantisme ini adalah gaya yang di dalamnya ini adalah terdapat suatu kejadian. Jadi objeknya itu bukan selalu harus tentang romantis ya, tapi suatu kejadian, kemudian suatu tragedi. Kemudian kejadiannya boleh romantis, boleh sedih, boleh marah. Yang namanya romantisme itu yang penting ada suatu kejadian. Jadi kalau Bu Olive pribadi ya lebih menyukai lukisan dengan gaya romantisme kalau Bu Olive sendiri, karena di gaya romantisme itu kita tertantang untuk menebak di dalam hasil lukisan tersebut apakah menceritakan sebuah cerita, entah itu tragedi atau cerita-cerita bahagia atau cerita-cerita sedih. Nah itu Bu Olive paling tertantang. Kalau tentang naturalisme pemandangan saja ya kurang menantang lah kalau menurut saya ya. Kemudian selanjutnya yaitu deformatif, aliran deformatif. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari bentuk asli hingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran seni lukis yang tergolong dalam gaya deformatif adalah 1. Ekspresionisme, yaitu penggambarannya sesuai dengan jiwa sang perupa, spontan saat melihat hasil karya tersebut. Nah, yang dimaksud ekspresionisme itu jadi ketika kita melihat, misalnya kita melihat awan ya, kita melihat awan kemudian melihat matahari, dan kalian menggambarkan awan dan matahari tersebut di buku gambar itu dengan bentuknya begitu, padahal kan belum tentu bentuknya seperti itu. Nah itu namanya ekspresionisme. Jadi tergantung si perupanya. Perupa itu maksudnya pelukisnya, jadi tergantung pelukisnya. Kalau menurut pelukisnya itu matahari, padahal matahari bentuknya tidak begitu, ya itu merupakan ekspresinya sang penggambar, sang pelukisnya, seperti itu. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja, itu masuk dalam deformatif ekspresionisme. Yang Bu Olive sering kali temukan di kalian itu ya ekspresionisme. Yang Bu Olive kira itu yang Bu Olive kira itu matahari, ternyata bukan. Yang Bu Olive kira itu awan, ternyata bukan. Nah itu sering sekali ya. Kemudian impresionisme yaitu penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek itu dilukis. Kemudian yang ketiga, surrealisme yaitu penggambarannya kebanyakan menyerupai bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Ya. Yang ketiga yaitu yang keempat, kubisme yaitu penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk kubus. Nah, berikut adalah contoh-contoh gambarnya. Kita lihat bersama-sama ya. Ekspresionisme. Kita lihat contohnya. Nah, seperti itu ekspresionisme. Ekspresionisme itu cenderung selalu menangkap ekspresi manusia. Jadi biasanya ekspresionisme itu dibantu dengan warna ya. Kalau di situ di contohnya itu ada 3 orang bapak-bapak ya. Yang satu warnanya kuning, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hijau. Nah, di situ adalah sebelum kalian
menggambar harusnya kita belajar apa arti warna dalam lukisan itu ya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut lah tentang bagaimana arti warna dalam lukisan. Nah, kalau menurut Bu Olive di gambar pertama ini, gambar kuning, bapak yang berwarna kuning itu adalah dia sedang mengekspresikan bahagia, seperti itu. Kalau di warna merah itu ekspresinya marah. Kemudian kalau di warna hijau kekuningan itu lebih ke khawatir ya, lebih ke cemas, khawatir, atau kurang enak lah, kurang perasaannya kurang enak lah begitu. Jadi terlihat sekali kalau menurut saya. Kemudian di gambar kedua, impresionisme. Di gambar impresionisme ini adalah gambaran menurut perupa juga. Jadi menurut perupa, sang perupa, objeknya itu boleh jauh, boleh dekat, boleh di depannya. Menurutnya seperti itu penggambarannya. Nah, itu contoh impresionisme ya. Kemudian surrealisme. Surrealisme itu tadi gambaran-gambaran yang di dalamnya itu berupa ini ya, hasil dari misalnya kamu lagi mimpi apa, kemudian kamu bisa menggambar mimpi, melukiskan mimpimu. Loh, keren banget itu kalau kalian bisa melukiskan mimpi itu. Kalau menurut Bu Olive gambar bulat aja susah. Apalagi sampai melukiskan mimpinya. Kalau orang mimpi biasanya kalau bangun dari mimpi itu sudah lupa tadi itu apa yang dimimpikan. Lah kok menggambar kan ya, keren banget yang bisa menggambar surrealisme ya. Saya kira pelukis-pelukis hebat mampu lah menggambar surrealisme. Dan kalian nanti kalau mampu ya mencoba menggambar aja. Dan biasanya di lukisan surrealisme ini hasilnya aneh-aneh. Seperti kalian lihat yang Bu Olive contohkan ini. Di sini ada perempuan, kemudian dikelilingi oleh burung putih. Nah, kira-kira apa artinya? Apakah dia sedang jatuh cinta atau dia sedang bingung? Ya, nanti ini nanti tebak-tebakannya menurut interpretasi kita sebagai pengapresiasi seni ya, sebagai penikmat. Nanti kalau kita di galeri seni bisa melihat bersama-sama ya, seperti itu. Karena bisa jadi apa yang kita pikirkan tuh beda dengan sang pelukisnya. Pelukisnya maksudnya begini, ternyata kita menangkapnya begini, kan bisa jadi seperti itu. Kemudian kubisme. Nah, kubisme ini adalah banyak sekali kotak-kotak. Di kubisme ini yang dimaksudkan adalah banyak sekali benda apa ya, garis-garis yang membentuk kotak. Walaupun di dalam kotak-kotak itu masih ada bulat-bulatnya, segitiganya, kemudian pewarnaannya. Nah, tapi tetap kita sebut sebagai gaya kubisme. Seperti itu anak-anak. Oke. Non representatif. Pengertiannya adalah suatu aliran atau gaya yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Jadi di gambar non representatif ini adalah gambar yang entah itu apa, kalian tidak bisa menebak itu adalah benda apa, tidak bisa ditebak. Burungkah itu, pipakah itu, atau gunungkah itu, kita tidak bisa menebak dengan jelas bentuk objeknya ya, seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Maaf. Nah, lah, apa kira-kira? Apa kira-kira yang kalian lihat pada gambar tersebut? Bagaimana? Apa itu? Apakah itu pipa? Atau apakah itu apa ya? Sendok? Bukan. Atau apa itu? Nah, kalian sendiri yang mampu menebaknya nanti, atau sang pelukisnya yang mampu menebak lukisan non representatif. Seperti ini contohnya. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah ada di penghujung pembelajaran melalui video ini.
Di penghujungnya ada tugas yang harus kalian selesaikan. Seperti biasa, nomor 1, buatlah sebuah resume tentang materi yang sudah disampaikan dan berilah hiasan pada resume tersebut agar terlihat menarik. Kemudian yang kedua adalah sebutkan 5 nama pelukis asal Indonesia dan 5 nama pelukis asal luar negeri. Kemudian identifikasi aliran atau gaya lukisannya. Nah, itu saja pesan dari Bu Olive. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.